Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Akhirnya ya, Intel di sini merilis secara resmi prosesor generasi terbarunya, dan penamaannya juga baru. Sekarang namanya bukan lagi Core i3, Core i7, Core i9, bukan ya. Sekarang penamaannya menjadi Core Ultra Series gitu ya. Ada Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9. Tapi tetap sama karena di sini ada Ultra 5 245KF, ada F-nya gitu ya. Tetap itu tidak ada iGPU-nya. Sama lah ya dengan prosesor yang sebelumnya. Kalau misalkan penamaannya beda, otomatis soket LGA-nya juga berubah teman-teman ya. Dulunya LGA 1700, sekarang menjadi LGA 1851. Kalau misalkan soketnya udah berubah, motherboardnya juga pastinya ada yang baru. Kemarin 700 series, sekarang ada 800 series, yakni Z890. Semuanya baru ya. Jadi kalau kalian mau merakit PC menggunakan Intel yang terbaru, harus menggunakan prosesor Ultra series dan motherboardnya 800 series. Kebetulan di sini saya lagi pegang dari Maxsun Z890 iCraft RTX gitu ya. Kita akan bongkar dulu, tapi sebelumnya ternyata si Maxsun ini tuh memang brand yang cukup besar ya di luar sana, apalagi di Hong Kong, di China. Mereka tuh memberikan kualitas-kualitas terbaik di motherboard yang dipasarkan. Untuk si Maxsun ini ternyata udah mengeluarkan 4 motherboard ya yang ada di pasaran. Yang pertama ada Maxsun Z890 Vertex, terus yang keduanya ada Maxsun iCraft Z890 Pacific, terus yang ketiganya yang saya pegang ini Maxsun iCraft Z890 RTX, dan yang terakhir ada Maxsun Terminator Z890A gitu. Oke, kita akan lihat gimana kualitas atau build quality dari produk si Maxsun ini. Saya akan bongkar di sini sedikit aja. Kita cari tahu ya, ini masih disegel ya teman-teman, masih plastikan gitu ya. Saya mau buka dulu dan gimana produknya. Wah, udah langsung ada iCraft. Ini logo gamingnya ya, series gamingnya dari si Maxsun, dan ini dia motherboardnya. Oh, ini di dalamnya teman-teman seperti biasa ya, ada logo atau ikonik dari si Maxsun. Ini Princess ya, logonya seperti ini. Terus ada stiker Maxsun. Di sini ada obeng magnetik. Jadi kalian kalau mau rakit PC nggak usah siapin obeng, udah ada di dalamnya. Terus ada antena WiFi, kabel SATA 4, dan ada baut untuk NVMe. Wah, ini dia teman-teman motherboardnya, build quality-nya ketika dipegang seperti ini. Wah, ini memang bukan kaleng-kaleng ya. Bobotnya juga lumayan cukup berat, heatsink-nya cukup besar-besar, dan wah, desainnya luar biasa. Ada corak-corak diamondnya di sini. Di bagian belakang motherboardnya juga di sini udah dilengkapi dengan backplate ya. Jadi motherboard ini kelihatan atau berasa lebih kokoh banget. Ini bisa menahan si motherboard misalkan kalau kita pakai GPU yang panjang atau pakai cooler yang tebal ya. Nah, ini si backplate di sini bisa bermanfaat untuk menahan PCB dari motherboard ini supaya nggak bengkok. Atau juga bisa berfungsi untuk bisa menarik panas ketika motherboard ini bekerja keras. Motherboard iCraft Z890 RTX ini ya udah mendukung soket terbaru yakni LGA 1851 yang support Intel Core Ultra. Dia dilengkapi dengan 4 DIMM DDR5 up to 256 GB. Jadi satu slotnya bisa menampung 64 GB memori RAM DDR5. Support Intel Extreme Memory Profile up to 8400 MHz. Terus untuk PCI Express-nya tentunya di sini sudah mendukung PCI Express 5.0x16. Ini yang terbaru ya. Terus 4 PCI Express-nya di sini bisa berjalan di 4.0 dan 5.0x8. Dilengkapi juga button unlock GPU supaya nggak kesulitan ketika lepas pasang GPU yang segede gaban. Untuk slot M.2-nya ada 4. 2 diantaranya udah support PCIe 5.0x4. Ya, ini udah pasti lah ya, karena NVMe Gen 5 di sini udah beredar banyak banget. Untuk bisa mendukung kecepatannya, motherboard terbaru harus sudah support PCI Express 5.0. Ada juga 4 slot SATA dan 1 slot U2 atau SATA Express. Terus untuk I/O panelnya, nah ini yang sangat luar biasa sekali ya, cukup lengkap. Yang pertama untuk out display-nya, ada DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, ini HDMI yang terbaru ya. Terus ada Clear CMOS, BIOS flashback button, dan ini yang
paling penting ya, karena ini udah harus jadi standar. Ada USB 4-nya ya. Ini USB Type-C yang kecepatannya up to 40 GB per second, 1 kali port 5G Ethernet port. Terus untuk antena Wi-Fi-nya udah jelas di sini, udah support Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4. Terus di bawahnya ada port untuk audio jack. Untuk mendukung prosesor Core Ultra series yang terbaru, si iCraft Z80 Arctic ini dilengkapi 16+1+1 power paste 50 ampere di Armos, karena prosesor Ultra Core series di sini tuh terkenal dengan efisiensi yang cukup hebat. Jadi nggak terlalu panas, tapi performanya lebih unggul dari series sebelumnya. Makanya di sini 18 power paste 50 ampere di Armos ini udah sangat cukup sekali ya untuk bisa menahan kelas flagshipnya, yakni Core Ultra 9 ketika ditancapkan di motherboard Z890 Arctic ini. Nah, video kali ini saya unboxing aja si motherboardnya. Nanti di video selanjutnya saya akan rakit PC menggunakan Intel Core Ultra series ya, menggunakan Z890 iCraft dari Maxsun ini. Gimana menurut kalian, cocoknya pakai Ultra 5 atau Ultra 7 atau Ultra 9 gitu ya? Coba aja komentar di bawah. Dan jangan lupa teman-teman, LGA-nya ini udah berubah, jadi kalian tidak bisa menancapkan prosesor yang sebelumnya, karena itu LGA 1700 ke LGA 1851 ini. Jadi harus ganti prosesor juga. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.